Firly Bahuri, ex-ketua KPK yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi pemerasan Syahrul Yassin Limpo, lagi-lagi mangkir saat pemeriksaan Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November 2024. Selain mangkir, Firly ternyata meminta kasusnya dihentikan atau SP3. Wah, kalau Firly selalu mangkir begini, apa perlu dijemput paksa? Bagaimana tanggapan Polda Metro Jaya? Namanya juga mangkir Kamis kemarin, Firly sama sekali tak terlihat. Yang ada beberapa kuasa hukumnya menggelar konferensi pers yang menyebut alasan Firly mangkir dan meminta kasus ini dihentikan alias SP3. Ya, pada saat yang bersamaan, pada setiap hari Kamis, di rumah beliau itu ada pengajian rutin. Pengajian rutin bersama anak yatim, dan tidak fair juga yang yang dialami oleh beliau selama proses penyidikan ini berjalan. Sehingga pada hari ini kami sudah membuat surat kepada Kapolri, kepada Kompolnas, kepada Kapolda langsung untuk menghentikan perkara Pak Firly. Dengan cara apa? Pihak penyidik Polda Metro wajib untuk mengeluarkan SP3. Dari mangkirnya Firly dan permintaan SP3 kini juga mencuat soal jemput paksa Firly. Saat ditanya seperti ini respons Polda Metro Jaya. Upaya jemput paksa mungkin Pak ke depannya? Nanti penyidik yang akan mempertimbangkan. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Pertama, soal Firly yang meminta kasusnya dihentikan. Pengajar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menyebut penyidik terlalu berlarut-larut dalam penyidikan kasus ini. Permintaan penghentian kasus ini tidak lazim dan malah menimbulkan kesan bahwa Firly ingin diistimewakan karena sama-sama polisi. Padahal selama kasus ini berjalan, Firly sudah mendapatkan keistimewaan dengan lokasi pemeriksaan berada di Bareskrim Polri. Padahal kasus ini ditangani penyidik dari Polda Metro Jaya. Jika memang alat bukti kurang dan pembuktian material lemah, Firly bisa mengajukan permohonan pra-peradilan bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah. Kedua, soal penjemputan paksa Firly yang selalu mangkir. Begini kata peneliti pada Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Jika Firly ditahan, maka proses penyidikan akan lebih berjalan lancar karena tersangkanya berada di bawah penyidik, berada di bawah penanganan oleh penyidik, sehingga sewaktu-waktu penyidik membutuhkan pemeriksaan terhadap tersangka, tidak ada hambatan misalnya karena beralasan sedang sakit atau beralasan sedang ada kegiatan lain dan seterusnya. Sehingga menurut saya agar perkara ini bisa segera selesai, lakukan penahanan. Kasus Firly diduga terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo di Kementerian Pertanian. Dalam penyidikan beredar foto pertemuan antara Firly dan SYL di lapangan bulu tangkis yang diambil pada Maret 2022. Firly telah diperiksa 4 kali sebagai tersangka. Berkas perkaranya pun sudah pernah dilimpahkan penyidik ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada awal 2024. Dianggap belum lengkap, berkas Firly dikembalikan lagi sampai sekarang. Terbaru, dalam persidangan kasus dugaan korupsi di Kementan, Syahrul mengaku telah memberikan uang kepada Firly dengan total 1,3 miliar rupiah. Uang itu diberikan sebanyak 2 kali, yakni 500 juta rupiah dan 800 juta rupiah dalam bentuk valuta asing. Menurut Syahrul, uang itu diberikan sebagai bentuk persahabatannya dan Firly. Adapun SYL dijatuhkan vonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kamis 11 Juli 2024. Bagaimana kelanjutan kasus tersangka Firly? Apa akan selalu ada mangkir-mangkir lagi ke depan, jemput paksa, dan penahanan? Ini bisa jadi pertaruhan institusi kepolisian yang menyeret sama-sama polisi. Bagaimana menurut sahabat Kompas?